Nah, ini coba. Rupanya ada yang nyangkut ya. Tadi ada teman kalian yang mau gabung dan dia berbentrokan dengan rekaman ya, mau rekam tadi. Oke, bismillah. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim ya. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya, nama saya Hasbi Asidiki ya. Saya dosen agama Islam ya dari tahun 2017 ya kalau nggak salah ya. Universitas Pancasila ini sudah menggabungkan ya semua fakultas dalam satu dosen-dosen gitu ya. Nah, nama saya Hasbi Asidiki, saya riwayat pendidikannya dari Universitas Pancasila satunya ya. Saya mengambil ekonomi sebenarnya ya. Tapi saya tertarik dengan ekonomi syariah. Sebenarnya background saya tuh lebih banyak ke ekonomi syariah ya teman-teman ya. Tapi bukan menutup kemungkinan saya tidak mengerti pendidikan agama Islam, bukan ya. Justru saya malah lebih nyaman ya, lebih nyaman dan lebih menikmati ketika mengajar pendidikan agama Islam ya. Ya kenapa? Ya karena homogen ya. Homogen maksudnya apa sih? Ya pastinya di sini teman-teman beragama Islam semua ya. Ada yang non Islam nggak? Kalau ada yang non Islam resiko tanggung sendiri ya. Halo? Nggak ada ya? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, Pak. Islam semua, Pak. Islam semua, Pak. Ya memang ketika saya berkomunikasi atau apa istilahnya menyampaikan sesuatu gitu ya, ketika audiensnya itu heterogen ya saya mau nggak mau harus ya olah bahasa sebaik mungkin gitu ya, jangan sampai ya mungkin itu fakta mungkin itu sesuatu kenyataan, tapi ketika suatu kebenaran disampaikan dengan cara yang tidak benar maka dia menjadi nggak benar gitu kan. Tapi ketika suatu kebenaran disampaikan dengan cara yang benar ya juga pasti akan kebenaran itu pasti akan tersampaikan kembali sesuai dengan tujuannya gitu ya. Nah, memang terkadang ada pengaruh emosional gitu, emosi ya. Yang mungkin tuh bisa menjadi menutupi kebenaran itu gitu, ketika kita menyampaikannya ya. Belum lagi kondisi-kondisi eksternal lainnya yang membuat seorang itu dia menjadi menyampaikan itu jadi tidak sesuai dengan tujuan. Tujuan mungkin ya baik gitu yang menyampaikan, tapi ternyata ada kondisi-kondisi eksternal yang membuat dia itu menjadi salah gitu ya. Menjadi tidak terkondusifkan gitu kan. Nah, mungkin ada faktor-faktor seperti itu gitu ya. Nah, terus saja saya lebih nyaman ya ketika mengajar pendidikan agama Islam ini ya, tadi itu ya cenderung untuk homogen ya. Nah, S2 saya memang ekonomi syariah ya. S2 saya ekonomi syariah dan saya sebenarnya sudah lama ya mengajar ini dari tahun 2011 ya. Kalau mengajar mengenai yang syariah itu ya, itu dari tahun 2011. Kalau status saya sudah berkeluarga dengan 4 orang anak ya, dan 1 orang istri ya. Terus apa lagi? Saya lagi tinggal di Ceger ya, Jakarta Timur. Mungkin teman-teman ada yang tinggal di Ceger? Nggak ada ya? Oke teman-teman. Ada? Nggak ada ya? Mungkin di sini teman-teman masih online ya, kita ambil dampak positifnya aja ya. Ketika online itu ya teman-teman pastinya akan lebih leluasa dan juga lebih fleksibel ya. Tadi ada yang mohon izin ya karena mau ada mata kuliah lain ya. Sebenarnya sih selama kita ini masih online sih ya kenapa harus izin di salah satunya ya. Ya dua-duanya aja jalanin gitu ya, dua-duanya aja jalanin. Oke. Mungkin itu ya sedikit basa-basi dari saya untuk pembukaan ya. Di sini pendidikan agama Islam ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, mohon maaf nanti kalau misalkan terputus ya, kita langsung gabung aja lagi di link yang sama ya. Takutnya nanti terputus ini ya. Kita langsung aja gabung lagi. Oke, itu selingan lagi ya.
agar teman-teman nanti jangan kaget gitu misalkan atau mental gitu ya, biasa itu ya dalam online Zoom itu memang suka kayak gitu. Nanti masuk aja lagi ke link yang sama ya. Oke, pendidikan agama Islam ya. Agama Islam. Di sini teman-teman beragama Islam semua ya. Dari lahir atau ada yang mualaf sih, mohon maaf. Dari lahir, Pak. Dari lahir semua ya. Dari lahir, Pak. Ya, Pak. Dari lahir, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Kalau memang dari lahir. Nah, mungkin teman-teman sudah ini ya pernah mendapatkan apa itu agama Islam ya, apa itu agama Islam ya. Nah, pasti sudah tahu ya apa itu agama Islam. Ada yang bilang agama Islam itu dulu mungkin waktu ketika kita SD, SMP, SMA ya, dulu agama itu berasal dari bahasa Sanskerta gitu ya. Artinya tidak, agama artinya kacau, berarti tidak kacau ya. Itu menurut bahasa Indonesia gitu ya, atau yang berasal dari bahasa Sanskerta gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau dalam bahasa asalnya itu bahasa Arab ya, ad-dinul Islam ya, yaitu ad-dinul Islam, din ya. Artinya din itu sebenarnya apa sih? Din itu ya seperti teman-teman mungkin dulu pernah ini ya mempelajari ya. Din itu artinya adalah ikatan ya. Ad-dinul Islam, arti ikatan. Din itu juga diartikan sebagai simpul ya, simpul ikatan ya teman-teman ya, ikatan. Nah, al-Islam ya, al-Islam itu adalah artinya menyerahkan diri ya, salim ya, salam ya, kedamaian. Nah, Islam juga berarti kedamaian, menyerahkan diri ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya ya, bukan pasrah tanpa usaha, bukan. Maksud di sini adalah kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara 100% gitu ya. Makanya ada doanya kan, doanya itu ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits aslih lisani kullahu la taklini ila nafsi tarfata ain ya. Nah, itu doa tawakal itu ya. Yang artinya wahai ya hayyu qayyum, wahai Allah Subhanahu wa taala ya, yang maha hidup dan tidak tidak pernah tidur ya. Qayyum itu selalu terjaga ya. Rahmatilah kami ya, rahmatilah kami, birahmatika astaghits ya, rahmatilah kami dan kami memohon beristighosah atau memohon pertolongan kepadamu ya. Maka perbaikilah urusan kami ya, perbaikilah aslih lisani kullahu la taklini ila nafsi tarfatain. Maka perbaikilah urusan-urusan kami ya, urusan-urusan kami itu di dunia dan di akhirat ya, urusan dunia akhirat ini ya. Dan janganlah Engkau ya Allah ya untuk menyerahkannya kepada kami ya, walaupun hanya dalam sekejap mata saja ya. Artinya apa? Artinya kita sebagai manusia ya, itu tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan ya untuk mengurus urusan kita sendiri ya. Semua itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itulah ya artinya menyerahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sehingga kita sebagai manusia ya, ini tidak boleh sombong gitu ya. Kita sebagai manusia tidak boleh angkuh gitu ya. Mungkin kita berprestasi ya. Mungkin kita ini seorang yang dipandang gitu kan, atau mungkin kita ini orang yang nomor 1 gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi ya itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itulah al-Islam ya. Nah, al-Islam ini ya, al-Islam ini sering sekali ya dikatakan sebagai syariat ya, hanya sebagai syariat. Tapi al-Islam itu dia jadi ada sebagai agama keseluruhan dan juga ada sebagai syariat ya. Syariat itu tata cara ya, tata cara. Tapi bukan hanya bicara tata cara ya Islam itu ya. Inna dina indallahil Islam dalam Quran surat Al-Maidah ya, Al-Maidah ayat 3 ya. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam ya.
Nah, artinya ya lagi-lagi ya mohon maaf ya sesungguhnya agama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah agama Islam. Artinya semua nabi ya dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW ya nabi yang terakhir ya itu adalah agama Islam, beragama Islam, membawa agama Islam. Tidak ada satu orang nabi pun yang membawa agama lain, gitu ya. Tidak ada satu orang nabi pun yang membawa agama lain, ya. Nah, kok Pak? Terus agama-agama yang lain itu bagaimana? Nah, itu nanti ya. Nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas mengenai itu, gitu ya. Ya lagi-lagi kan makanya tadi saya tanyakan di sini beragama Islam semua kan gitu, sehingga saya juga lebih leluasa gitu menyampaikan, dan juga memang ini saya rekam juga ya teman-teman ya, dan jangan disalahartikan juga, wah ini nanti saya dibilang penebar kebencian, bukan, ini bukan ini adalah penyampaian ya, penyampaian, dan ini sebenarnya diperuntukkan untuk kita internal ya, walaupun nanti saya akan rekam dan mungkin juga akan saya publish juga gitu ya. Nah, jadi sesungguhnya ya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah agama Islam. Itu hanyalah agama Islam. Jadi semua nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW itu membawa agama Islam ya. Jadi tidak ada satu orang nabi pun yang membawa agama lain ya selain agama Islam. Nah, tapi ya yang membedakan itu adalah syariatnya. Syariatnya itu maksudnya tata caranya, ya, sholatnya, ya, puasanya, ya, terus apa lagi? Kalau haji itu dari dulu memang ke Mekah ya. Jadi Mekah itu Ka'bah itu memang dari awal itu sebagai pusat ibadah manusia, seluruh umat manusia. Ya. Nah itu ya mengenai haji ya. Haji itu memang dari dulu seperti itu. Ya. Nah jadi kembali lagi ya, semua nabi membawa agama Islam. Tidak ada seorang nabi pun yang membawa agama selain agama Islam. Ya. Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala ya telah mengatur itu semua ya, dalam dalam kitab-kitab suci, nabi-nabi ya, dalam peraturan-peraturan. Jadi gini ya teman-teman ya. Kalau saya analogikan tuh gini, apakah mungkin gitu ya, misalkan ada satu buah mobil ya, mobil Mercy gitu ya, mobil Mercedes-Benz. Nah, ini mobil Mercedes-Benz ini saya ibaratkan itu adalah dunia ya. Mobil Mercedes-Benz ini saya ibaratkan sebagai dunia. Nah, untuk menjalankan mobil Mercedes-Benz ini sebaik mungkin, maka diperlukan petunjuk ya, buku petunjuk manualnya gitu kan. Kalau misalnya kita belum ngerti gitu ya, pasti ya, semua orang awalnya belum mengerti gitu kan. Nah, buku manual petunjuk ini pastinya ya ada bahasa-bahasa yang belum dimengerti oleh kita. Ya, ada yang belum dimengerti oleh kita ya. Nah, sehingga kita butuh satu orang yang bisa menginterpretasikannya gitu ya. Nah, buku manual ini adalah ibaratnya Al-Qur'an gitu ya. Nah, orang yang menginterpretasikan ini adalah nabi-nabi dan para ulama, ya, para ulama. Nah, sehingga ya itu semua butuh, semuanya ada ya. Mercedes-Benz sebagai dunia, ya, terus buku petunjuk sebagai Al-Qur'an, dan yang menginterpretasikannya, yang bisa mengerti itu semua itu adalah nabinya atau ulama-ulama sekarang, ya, ulama-ulama sekarang. Ya. Nah, maka itu semua harus nyambung, ya. Itu semua harus nyambung. Ya, dan jangan sampai ada salah interpretasi gitu kan, pastinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, gabung lagi ya dalam pendidikan agama Islam ya. Oh ya, sebelumnya teman-teman saya yang pada pakai Gmeet ya, pakai Google Meet, kayaknya pada lancar-lancar aja pakai Gmeet ya. Bisa direkam masih Gmeet sekarang? Kayaknya nggak tahu deh, udah bisa yang sekarang ya. Iya, soalnya saya tahunya tuh kalau Gmeet itu belum bisa dulu sih, tapi nggak tahu sekarang. Mungkin nanti saya mau coba Gmeet deh, soalnya ini putus-putus dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi tadi ya, inna dina indallahil Islam ya, sebenarnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam ya.
Dan dalam agama Islam ini tadi ya, jadi ibaratnya itu tadi seperti mobil ya, Mercedes-Benz ya, itu seperti dunia ya. Nah, pada mobil saja gitu ya, Mercedes-Benz itu harus ada manual booknya gitu ya. Harus apa namanya? Jadi kalau mau awet mobilnya, kalau mau bagus apa namanya pemakaian ininya, mesin-mesinnya ya, maka dia harus mengikuti manual booknya itu gitu ya. Harus mengikuti petunjuk yang ada di buku itu gitu kan. Nah, itu saja baru mobil gitu kan. Apalagi ketika dunia ya. Dunia ya apabila kita ingin memakmurkan dunia ini sebaik mungkin ya, sebagus mungkin ya, maka harus mengikuti manual booknya gitu ya, harus mengikuti dituliskan oleh yang membuatnya ya, yang membuat dunia ini yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ketika kita tidak mengikuti ya, ketika kita tidak mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan ya, ya maka ya mungkin bisa aja sih itu mobil Mercedes-Benz itu ibaratnya mobil itu ya mungkin bisa aja nyala gitu ya. Kita kotak-atik nyala juga gitu kan. Atau mungkin dengar-dengar dari pengalaman-pengalaman dari mobil-mobil yang sebelumnya kita punya gitu ya. Terus otak-atik akhirnya nyala gitu kan. Walaupun apa namanya yang pastinya kita nggak tahu efeknya itu apa gitu kan. Ketika kita lihat manual booknya gitu kan. Jadi selain kita mengendarai mobil itu, kita juga tahu efeknya gitu kan. Misalkan nih, oh ini mobil ini kalau misalkan pencet tombol ini nanti ngaruhnya ke sini gitu kan. Kalau apa namanya kalau kita tekan yang ini nanti ngaruhnya ke sini gitu ya. Seperti itu juga di dunia gitu ya. Ketika kita apa namanya melakukan suatu perbuatan ini nanti ngaruhnya ke sini gitu kan. Melakukan perbuatan yang itu pengaruhnya ke situ gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita udah tahu duluan itu enak gitu kan. Enaknya kenapa? Kita bisa menghindari gitu ya. Kita bisa meminimalisir ya. Nah, contoh misalkan contoh nyata deh kalau misalkan kita baca sejarah ya teman-teman ya. Sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ya. Terutama sejarah Nabi Muhammad deh ya SAW ya. Itu kan kita bisa lihat ya bahwa Rasulullah itu orang yang tidak pernah sakit ya. Sakitnya itu hanya pada saat beliau mau meninggal ya. Hanya ketika beliau mau meninggal. Nah, artinya apa? Ya, artinya kalau kita mengikuti apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW ya, maka kita akan selamat, minimal kita mungkin jarang sakit ya. Minimal mungkin kita akan kesehatan kita terjaga. Itu efek di dunianya gitu ya. Nah, belum lagi nanti efek akhiratnya gitu ya. Nah, terus itu ya, itu di dunianya ya. Ini kita masih ngomongin dunianya nih ya. Kita masih ngomongin dunianya nih. Pengaruh-pengaruhnya di dunia gitu kan. Kan sekarang kita selalu menganggap gini, ngapain belajar agama Islam itu kan nanti buat di akhirat. Terus belum lagi ada kata-kata akhirat itu ada apa enggaknya kita juga nggak tahu. Nah, itu kan suka ada kata-kata seperti itu gitu kan. Oke lah, kalau misalkan anggapannya seperti itu. Ya, misalnya kita ikut, oke, kalau menurut Anda seperti itu, coba lihat ya efek di dunianya juga gitu loh ya. Efek di dunianya ini ya ternyata itu sudah ada sejarahnya, yaitu dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ya. Mereka itu orang-orang yang dalam notabene itu orang-orang yang jarang sakit dan bahkan kekuatan mereka itu luar biasa ya teman-teman ya. Kekuatan walaupun mereka mendapatkan given karomah gitu ya, mendapatkan, tapi pola hidup mereka ya, pola kehidupan mereka itu ya beda gitu ya dengan apa yang kita lakukan gitu. Makanya mereka itu efek di dunianya itu mereka itu dunia akhirat gitu loh. Di dunianya mereka itu sejahtera ya, sejahtera, dan di akhiratnya pun mereka juga mendapatkan surga gitu kan. Nah, cuman kan kalau kita ngomongin akhirat kan kadang-kadang orang zaman sekarang itu suka nantangin gitu ya. Nantangin artinya apa? Ada apa enggak sih tuh? Bahkan ada yang bilang apa sih ngomongin akhirat gitu kan, ada yang bahkan ada yang nantangin lah ya, tidak percaya dengan akhirat gitu kan. Oke, kalau memang ngomongin dunia gitu ya, sekarang ngomongin dunia deh, ada nggak sih satu aja ya sejarah peradaban yang selain Islam ya yang bisa mensejahterakan seluruh umat manusia ya? Nggak ada teman-teman ya, nggak ada. Semuanya itu ketika Islam ini peradabannya halo, mohon di mute ya, mohon di mute ya. Ada nggak sih ya? Nggak ada ya, semenjak sejarah peradaban Islam ini hancur ya, itu semua efek-efek ya, terutama
ketimpangan ya antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin itu semakin jauh ya, semakin tajam ya. Kalau mungkin lagunya Rhoma Irama itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu kan. Nah, itu semua kenapa? Ya karena tidak mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Karena tidak mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan gitu ya. Dan juga kita memang harus mengikuti itu gitu ya. Saya mengibaratkan ya, saya suka mengibaratkan Islam ini ya, agama Islam ini seperti lautan ya, sebagaimana ada hadisnya juga ya bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu ibarat seperti lautan ya. Lautan yang sangat luas. Apabila kita mencelupkan tangan kita ke dalam lautan itu dan menetes ya, menetes satu tetes air dari jari kita ya, maka itu adalah dunia ya. Nah, saya ibaratkan Islam itu seperti lautan. Itu agama Allah Subhanahu wa taala ini, ilmu Allah ini seperti lautan ya. Lautan pasti ada apa? Ada pantainya ya. Nah, kita sebagai umat Islam sekarang ini itu sering sekali melihat agama Islam ini seperti di tepi pantai, teman-teman ya. Seperti di tepi pantai. Artinya apa? Kita baru lihat atasnya laut doang ya. Tapi kita sudah merasakan kedamaian ya kan. Kita sudah merasakan ketenangan gitu ketika melihat laut yang sedang tenang gitu kan. Nah, kita belum sampai menyelaminya ya. Kita belum sampai menyelam ke dalam lautan itu ya. Nah, ketika kita melihat itu ya, tenang ya. Tapi lama-kelamaan bisa bosan nggak teman-teman? Bisa juga ya, bisa bosan juga, jangan salah loh ya. Orang yang belajar agama itu bisa bosan, bisa ada kalanya dia jenuh ya. Ada kalanya dia jenuh. Kenapa? Karena dia selalu melihat pada sisi atasnya terus ya. Pada sisi dia belum sampai menyelam ke dalam ya. Nah, dia belum sampai menyelam ke dalam lautan itu ya. Nah, ketika dia meningkat ya tingkatannya ya, bukan hanya melihat pada sisi atas pantainya saja ya, tapi dia juga berusaha untuk bagaimana sih saya bisa menyelam ke dalam lautan itu. Nah, ketika menyelam ini pun juga harus ada ilmunya juga, ilmu menyelam gitu kan. Agar kita tidak dikuasai oleh nafsu ya, agar kita tidak dikuasai oleh nafsu. Nah, sama nih ketika orang ya, dia ingin melihat kedalaman lautan, dia ingin melihat indahnya lautan, tapi dia nafsu gitu kan. Nafsu artinya apa? Dia tidak punya ilmunya, dia hanya ingin lihat. Memang bagus ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah menyelam ke dalam lautan, indah kan? Ada terumbu karang, ada ikan yang berwarna-warni ya, ada segala macamnya ya. Maka kita ingin melihat itu semua kan, indah gitu kan. Ada batu permatanya ya. Nah, tapi ketika kita tidak punya keahlian untuk menyelam ya, kita tidak punya ilmunya untuk menyelam ilmu agama ini, hanya nafsu saja, ya maka kita akan celaka teman-teman, kita akan tenggelam gitu kan, tenggelam akhirnya kita bisa binasa ya karena kita tidak punya ilmunya ya. Nah, itulah yang yang dikatakan sebagai ulama-ulama su gitu, ulama buruk ya. Mereka mempelajari agama, ya mereka mendalami agama tapi untuk mengambil sekehendak mereka gitu ya. Mereka mendalami agama ini tapi nafsu mereka gitu ya. Bukan ilmu mereka ya, bukan ilmu ya. Nah, lain ketika orang ini dia ingin mendalami agama ini dengan niat yang tulus dan menuntut ilmu yang baik gitu ya. Sehingga dia bisa menyelam ke dalam lautan ini, lautan ilmu Allah Subhanahu wa taala ini ya. Dia bisa melihat keindahannya ya di dalam lautan ini, dan dia bisa mengambil sesuatu dari dalam itu dan dimanfaatkan untuk dunianya ya dengan sebaik mungkin ya. Nah, jadi seperti itu ya, ibaratnya saya ibaratkan seperti itu ya. Nah, ketika dia mengambil dan dia membawa ke dunia gitu kan apa yang dia dapatkan dari agama itu tapi dengan cara yang baik gitu ya, maka dia akan selamat ya, dia akan selamat dunia akhirat ya. Maka dia akan mendapatkan falah ya, yaitu sejahtera dunia akhirat ya. Yang akan mendapatkan falah yaitu kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Dan itulah tujuan kita teman-teman ya. Itu tujuan kita. Ya, jadi kita harus seimbang. Satu sisi ya, kita jangan hanya tenggelam dalam urusan akhirat ya, tapi kita juga harus jangan melupakan dunia kita ya. Itu kan ada tuh ya di dalam Al-Qur'an ya, dan jangan kamu melupakan bagianmu gitu kan. Artinya harus seimbang ya. Dan dua-duanya dalam koridor ibadah teman-teman ya.
baik itu di dunia maupun di akhirat, ya. Kita ya sebagai manusia ini, ya, ketika di alam dunia ini kita harus bisa menyeimbangkannya, ya. Di satu sisi kita harus bisa menjaga dunia kita, ya. Di sisi lain akhirat kita juga harus tetap terjaga. Nah, tadi ya, jadi kita harus bisa mempelajari agama ini sebaik mungkin, ya. Kita bisa mempelajari bekal kita di dunia ini, bekal kita sebaik mungkin. Dan pastinya ini tidak akan membuat kita menjadi sengsara, ya teman-teman. Karena ada anggapan orang yang mengatakan, ngapain sih belajar agama, apalagi agama Islam gitu kan? Kan contoh-contohnya apa? Sengsara, ya kan, miskin, ya, terus apalagi pokoknya gak enak lah ya gitu kan. Mungkin ada anggapan-anggapan seperti itu gitu ya. Biasanya orang-orang yang seperti itu tuh tidak baca sejarah, ya, sejarah bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, ya. Bahkan ada loh sahabat Rasulullah itu pengen jadi orang miskin tapi nggak jadi-jadi, ya. Artinya apa? Gagal jadi orang miskin, ya. Yaitu Abdurrahman bin Auf, ya. Itu ada kisahnya tuh, ya. Karena beliau itu sangat kaya, ya, dan beliau khawatir akan kekayaannya itu bisa membuat beliau lalai gitu, ya. Itu dia pengen banget jadi miskin gitu kan, tapi ternyata ya nggak bisa gitu kan. Ternyata kalau dibilang tuh, kalau kita kan pengennya kaya kan, kenapa sih pengen kaya, ya pokoknya pengen di dunia pengen kaya gitu ya, nggak jelas gitu kan. Tapi kalau sahabat Rasulullah itu mereka tujuannya tuh udah bukan harta, ya. Mereka tujuannya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan kalau misalkan mereka melihat sesuatu yang menghalangi mereka untuk dekat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan berusaha untuk menyingkirkan sesuatu itu, ya. Mereka akan berusaha untuk menghilangkan sesuatu itu agar lebih dekat pada Allah dan Rasulnya, ya. Nah, tapi ada ya orang yang tadi itu ya, Abdurrahman bin Auf, dia pengen banget tuh ya hartanya ini ibaratnya inilah ya jadi amalan gitu kan. Jadi tapi Allah itu selalu menggantikan yang lebih baik, ya. Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengembalikan yang lebih baik gitu kan, lebih berlipat, ya, di dunia ini lagi ngomongin dunia teman-teman, ya. Saya ngomongin dunia nih, jangan ada itu pahala ya Pak, bukan, ini di dunia gitu ya, ini di dunia gitu loh. Mungkin teman-teman kalau pernah baca sejarah atau mungkin baca sejarah ya, contoh misalkan di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, itu kesejahteraannya luar biasa. Contoh ya, real konkretnya apa? Ya, real konkretnya saya tuh pernah baca ya, guru di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, guru itu paling murah dibayar ya 20 juta sebulan, ya. Itu real ya. Ngomongin dunia nih, ayo saya tantangin dunia nih, ya. Nah, karena ada yang bilang ngomong agama Islam ngomongin akhirat, pahala terus, ya kan, surga gitu kan. Jangan salah ya. Ini dunia, ini kita ngomongin dunia nih sekarang ya, ini bagi orang-orang yang sedang ahli dunia gitu kan, menganggap bahwa agama Islam itu terbelakang, miskin. Zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, guru itu paling murah dibayar 20 juta sebulan, teman-teman, ya. Coba lihat zaman sekarang, ya. Guru itu dibayar 20.000 ada. Bahkan ada yang dibayar 2.000, bahkan ada yang nggak dibayar, ya. Bahkan ada yang tidak terbayar, itu baru guru, belum dosen, ya. Belum levelnya. Nah, ya, kalau mau nantangin, ayo kita nantangin nih, ya. Mau nantangin gitu kan, ayo sejahtera mana, ya. Mau mau adu-aduan sejahtera, ayo bandingin, ya. Kita lihat real konkretnya, ya. Jadi jangan sampai ada anggapan agama Islam candu, udah nggak usah gitu kan, ngapain ngomongin akhirat, ujung-ujungnya dibayar pakai doa gitu kan. Nah, itu mungkin ada yang seperti itu, ya. Ada beberapa oknum mungkin yang ya tadi tuh mungkin dia menyalami agama Islam ini, tapi dia tujuannya untuk untuk membodohi orang, itu ada, ya. Ada, tapi ya kita coba deh kita hindari yang seperti itulah, ya. Kita hindarilah orang-orang yang seperti itu, ya. Tapi ya satu sisi kita juga harus tetap dalam hati kita itu niatkan ikhlas, ya. Ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jangan juga kita dibodoh-bodohi juga gitu kan. Nah, ini ya, jadi ketika ya minimal gini teman-teman, ya. Minimal kita itu sehat lah, ya. Minimal tuh kita tuh sehat ketika kita mengikuti
apa namanya ajaran agama Islam ini ya sehat ya. Kenapa? Karena Islam ini menjaga dari makanan ya, ada halal haram ya. Kenapa sih kok bisa sakit ya? Mungkin ada sesuatu yang kita konsumsi yang menyebabkan kesehatan kita tuh menjadi rusak atau tidak terjaga gitu ya, menjadi terganggu kesehatan kita. Nah, jadi ya kenapa sekarang ini kita banyak yang aneh-aneh ya karena kelakuan kita aneh-aneh. Kenapa kita menganggap apa namanya agama Islam itu terbelakang ataupun apa itu? Ya karena pengetahuan kita mengenai Islam ini masih minim ya. Tapi dihadapkan dengan arus globalisasi ya yang tidak seimbang ya. Agama kita minim, agama kita dari hanya agama warisan dari orang tua ya, dan kita tidak mendalaminya ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya kita ya hanya status KTP aja gitu kan. Dulu almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu pernah bilang gini ya, ini yang Islam KTP jangan-jangan yang masuk surga cuma KTP-nya saja gitu kan. Kenapa? Karena orangnya apa namanya mungkin dia keluar dari Islam secara tidak sengaja gitu ya. Tapi KTP-nya masih Islam. Jadi ketika dia masuk Siratal Mustaqim ya. Yang lewat apa tuh yang selamatnya itu cuma KTP-nya doang, orangnya jatuh. Karena yang Islam cuma KTP-nya doang ya. Nah, jangan sampai seperti itu gitu kan. Jangan sampai kita itu hanya Islam pada KTP saja ya, tapi juga harus kitanya juga harus Islam juga ya. Nah, kita juga harus Islam ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dalam mempelajari agama Islam ini kita harus tahu ya. Kita harus tahu dan juga harus memiliki semangat keimanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus beriman. Apa sih fungsinya beriman gini loh teman-teman ya. Beriman itu adalah fitrah manusia ya. Walaupun ada orang yang mengatakan Tuhan itu nggak ada ataupun apa itu ya. Pastinya manusia itu pasti punya sesuatu yang dia kagumi ya. Kalau misalkan orang berarti dia telah menuhankan orang gitu kan. Ketika dia menganggap nggak ada yang hebat selain dirinya berarti dia telah menuhankan dirinya sendiri ya. Nah, itu adalah sesuatu yang fitrah ya. Tapi ada kalanya dia harusnya sadar ya. Sadarnya apa? Ketika dia sakit ya. Ketika dia dalam masalah ya kan. Dia harusnya sadar bahwa dia itu tidak ada apa-apanya gitu kan. Tanpa adanya kuasa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, jadi dalam agama Islam ini kita harus lebih mengenal ya. Terus juga bagaimana kita bisa memposisikan ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu yang ada ya. Semua ilmu yang ada ini sebenarnya itu menginduk pada ilmu agama. Karena sejarahnya dalam peradaban Islam ya, para ulama ya, para umaro ya, ketika mereka mendalami sebuah ilmu itu tujuannya adalah untuk memudahkan mereka agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kan kalau sekarang ya, orang membuat suatu ilmu, membuat suatu produk itu tidak memikirkan efek-efeknya gitu ya. Contoh mungkin sekarang gadget ya. Ya ada positif ada negatifnya ya, tapi negatifnya pun juga tidak bisa dibendung gitu kan, tidak bisa kurangi atau tidak bisa dihilangkan. Nah, jangan dihilangkan, dikurangi pun juga tidak bisa. Lagi-lagi diserahkan kepada masing-masing orangnya ya. Nah, padahal setiap orang itu memiliki batasan-batasan yang berbeda-beda. Semakin baik keimanan seorang itu, dia semakin bisa menjaga. Tapi kan lagi-lagi ya, al-imanu yazid wa yanqus ya kan. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya. Nah, itu saja ketika seorang itu imannya bagus gitu kan, kadang-kadang imannya naik, kadang-kadang imannya turun. Apalagi orang yang mungkin mohon maaf ya, imannya nggak ada sama sekali ya, tapi KTP-nya doang yang Islam. Nah, mau diserahkan pada orang yang seperti itu ya, diserahkan pada masing-masing pribadi yang nggak bisa ya, karena ada orang ya. Jadi Islam itu saling menjaga teman-teman ya, bukan individualis ya. Islam itu secara jamaah ya, saling menjaga, bukan individualis bagaimana paham-paham liberal ya, yang menyerahkan pada masing-masing orang ya.
Nah, kenapa tidak boleh diserahkan pada masing-masing orang? Karena setiap orang itu punya standar yang beda-beda kalau diserahkan pada masing-masing orang, ya. Oleh karena itulah kita itu berjamaah, ya, sehingga ya kita bisa saling menjaga sesuai dengan standarnya Allah Subhanahu Wa Taala, saling menasehati, kan dalam Quran surat Al-Asr, ya, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya. Demi masa, ya, sungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali mereka yang beramal soleh, ya, mereka ilal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, ya, mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasehati, ya, wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haq, ya, menasehati dalam kesabaran dan kebenaran, ya. Nah, itu ya. Jadi dalam Quran Al-Asr ini aja sudah jelas, ya, manusia itu dalam kerugian. Kerugian artinya apa? Apabila mereka itu lalai, ya, misalkan gadang misalkan sesuatu yang nggak penting gitu, misalkan main game sampai malam, rugi ya teman-teman, ya. Terus apalagi, ya. Nah, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, beriman itu apa? Orang-orang yang beramal soleh, ya. Jadi iman lalu dilanjutkan dengan amal soleh, ya. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat, ya, beriman dan dia beramal soleh. Beramal solehnya saling menasehati, ya, dalam kesabaran dan kebenaran. Nah, jadi seperti itu, ya. Islam itu dia berjamaah, ya, berjamaah bersama-sama sesuai dengan standarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga manusia itu punya standar, ya. Manusia itu punya patokannya itu apa sih? Jadi jangan sampai apa ya nggak jelas gitu. Misalkan ada yang menganggap ini, ya, semakin apa ya, pakaian, contoh pakaian ya, kan yang paling gampang dia itu kan pakaian ya teman-teman, ya. Ada yang bilang gini, bahwa peradaban yang maju itu adalah orang-orang yang berpakaiannya serba minim gitu kan. Ada yang menganggap, wah, kuno loh masih pakai kerudung kan. Kuno loh masih pakai apa namanya hijab, bukan bagi yang perempuan gitu ya. Kuno masih nutup-nutupin aurat gitu kan, karena zamannya keterbukaan nih, lihat ya. Nah, oke, kalau misalkan standarnya keterbukaan, ya berarti hewan itu lebih modern dong daripada manusia. Kenapa? Karena hewan itu nggak pakai baju gitu kan. Nah, berarti dia peradabannya peradaban hewani gitu ya, bukan peradaban manusia, ya. Karena standarnya manusia yang mana Allah Subhanahu Wa Taala gariskan, ya. Kalau misalkan diserahkan lagi pada masing-masing tadi itu, ya. Dia ada yang punya standarnya terbuka, ya, pakaiannya terbuka, ada yang punya standarnya itu begini begitu, ya. Nah, itulah ya. Jadi kenapa kita harus mengikuti, ya, dan juga kita harus pelajari agama Islam ini, ya, teman-teman, ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, ya. Oh ya, sebelumnya ada yang mau bertanya? Mumpung masih ada waktu nih, udah 9.30. Mohon maaf Pak, saya mau bertanya di luar materi yang Bapak sampaikan. Iya, boleh. Ini untuk mata kuliah yang hari ini kita tidak ada absensi, Pak. Oh, absensi? Ada. Nanti di grup ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Sudah 9.30, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, teman-teman, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya ingin sedikit lanjutkan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi dalam beragama Islam ini kita punya standar hidup, punya standar moral, ya. Kita punya standar intelektualitas, ya. Jadi semua itu harus ada standarnya teman-teman, ya. Agar kita itu berbeda, gitu. Kita itu berbeda karena Allah juga membedakan, ya. Dalam Quran surat apa tuh Al-Mulk, ya, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami patut, ya, apakah patut, ya, disamakan, ya, orang-orang Islam itu dengan orang-orang yang berdosa. Artinya apa? Kita ini udah dibedakan sama Allah, ya, jangan lagi kita tuh membuat kita tuh sama gitu kan. Oke, itu closing statement-nya, ya. Terima kasih teman-teman, ya, atas kehadirannya. Insya Allah nanti akan ada absen di grup, ya. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.